Ah, halo balik lagi ke videoku dan kali ini aku pengen jelasin apa itu baito. Nah, Hmm. tapi di sebelah kanan aku ada si Rido dan sebelah kiri aku ada si Mumun. Nah, aku kasih tau baito itu kayak apa sih baito sih Mun artinya mah bahasa Jepang itu? Artinya di Baito tuh part time kan? dari kata arubaito ya. Iya. Aru baito artinya part time, Iya. part time kerja atau gimana? Atau apa artinya? Itu sih sebenarnya Aruba itu dari bahasa Jerman sih. Di sini di Jepang. Oh, bukan bahasa Jepang, Bukan. bahasa bahasa Jerman. Hmm. Artinya Artinya kerja paruh waktu. kerja paruh waktu. Oke, dan di sini aku punya pengalaman kerja dua atau tiga tempat ya. Kalau Rido berapa tempat, Dok? Kerja apa itu? 2. Momen berapa tempat sampai sekarang, Mun? Sudah pernah berapa tempat? 3. Tiga. Wow. Dan aku baru tahu juga kalau rupanya kerja itu ada tiga. Jadi ada baito, ada pato, dan permanen. Jadi kalau baito tuh yang kalau nggak salah kita bisa jangka pendek ya, kayak sebulan habis itu besok nggak kerja lagi. Jadi nggak ada kontrak tertulis kayak penalti gitu. Kalau yang kedua tuh pato semi permanen. Yang ketiga tuh kerja permanen. Jadi kayak emang sudah dikontrak untuk karyawan tetap. Aku pengen cerita tentang pengalaman baito aku sih sebenarnya. Jadi di balik foto-foto dan video-video yang bagus di Instagram, di balik itu ada kerja keras kayak gue pernah jadi cuci piring, pernah juga ngangkat di ekspedisi, pernah juga bagian di hotel, itu di bedding, pernah juga di bagian belakang restoran. Ya beneran, tapi aku pengen nanya perspektif dari Rido dulu. Dok, kalau kamu kerja baito di mana sih, Dok? Di 2 tempat sih bang. Pernah di 2 tempat. Tapi sekarang baitoku di pabrik Pabrik. pabrik makanan. Jadi kan kalau di Sevel tuh ada kayak bento-bento gitu kan. Iya. Ya yang kayak sup ramen atau apa. Nah itu pabrikku yang buat. Oke, berarti kamu bikin makanan untuk nyiapin ke minimarket gitu? Sebenarnya nggak bikin sih, cuman masukin aja, masukin ke dalam apa sih mangkoknya itu. Cawan ya kalau Iya, misalnya. cawan. Karena arti beda ya kalau di Jepang ya. Oke, masukin cawan. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari sebenarnya nggak, jamnya nggak tentu bang, mulainya jam berapa, selesai jam berapa, tapi kira-kira sekitar dari jam 7:30 malam sampai jam 5:30 pagi. Berarti sekitar 9 jaman ya kerja? 10 jam, tapi 1 10 jam jam. istirahat ya. Peraturannya gitu ya berarti ya? Lebih dari 8 jam tuh harus istirahat sejam. Betul nggak sih? Lebih dari 4 jam. Ya mana? Iya, lebih dari 4 jam istirahat. Harus istirahat ya? Oke, dan kamu kerja malam itu bete nggak sih? Bete bang. Bisa istirahat nggak? Maksudnya nggak, selama 4 jam itu kan kerja terus nih, bisa istirahat nggak? Kayak ke toilet ataupun misalnya. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa? Ya Serius? kecuali misalnya lu kebelet pipis ya, Hmm? baru ngizin gitu. Tapi itu jarang banget, karena emang kayak apa ya? Kan kita udah ada job masing-masing kan. Jadi kalau kita izin itu job kita kosong. Oh, Nggak ada yang gitu. ngisi. Nah itu kan berat. Kerjaanmu bagian ngisi-ngisi makanan itu. Ngisi makanan toh. Ngisi-ngisi makanan. Simpel ya. 4 jam berdiri terus ya? 4 jam berdiri terus. Oh. Kalau Mumun ini gimana, Mun? Kamu kerja baitonya di mana sih? Di mana aja? Oh, dulu sih juga sama sih di Sevel. Cuma dulu tuh pernah juga di kantin sama sekarang ini di sushi. Jadi ada 3 tempat. Cuma sekarang yang di pabrik itu udah gak kerja, sama di kantin juga gak kerja. Tapi sekarang udah di sushi, 1 doang. Oh, fokus ya. Fokus. Walaupun baito tapi fokus. Iya. Kalau kamu di sushi emang bagian apa? Bagian apa ya? Dapur nggak sih lu? Dapur juga, di hall juga. Jadi tergantung apa sih? Kayak kosongnya itu di bagian mana. Nah itu dimasukin. Berarti kalau baito tuh nggak ada yang fix ya saat itu juga di mana? Nggak ada. Ada sih kayaknya. Ada yang ini kan jadi kasir minimarket itu. Itu kayaknya fix ya. Enggak, kalau di minimarket juga sama itu, ya? sama. Oh, berarti kalau bagian yang kosong mana juga diisi. Oh, oke. Dan beda ya kalau misalnya kayak aku dan juga Rido masih belum bisa lah bahasa Jepang. Yeah. Kalau Mumun nih bisa bahasa Jepang. Sebenarnya
ada beda nggak Simon antara orang yang bisa bahasa Jepang dengan nggak bisa bahasa Jepang kalau di Baito sendiri? Hmm, Apa kamu nggak ngerasa? Karena kamu bisa bahasa Jepang. iya mungkin ya. Tapi ya menurutku sih ya lebih baiknya ya bisa bahasa Jepang. Soalnya kalau udah bisa Jepang itu apa ya, bisa dapat temen. Maksudnya kalau kamu di tempat kerjaan kan kalau cuma diem aja ngobrol kan Sama ini juga ya, kalau dirasain tahu. dirasain tahu. Cuma ya gitu. Jadi jeleknya ya kalau dirasain atau di itu kan juga tahu kan. Iya. Dikata-katain dari belakang. Gitu. Gue tuh pernah ya kerja Baito di hotel. Tapi gue kebetulan waktu itu saat di bagian cuci piring dapur belakang. Itu karena gue belum mengerti bahasa Jepang secara lengkap ya. Jadi dan gini, orang Indonesia itu kan kelebihannya itu kita terkadang terlalu inisiatif. Kalau menurut gue sih, gue terlalu inisiatif. Kayak contoh ada piring kotor nih dalam satu rak itu, gue pindahin mau gue cuci. Itu gara-gara nggak sesuai dengan maksud orangnya ini, orang Jepang ya, gue diomelin. Tapi karena dia ngomelin bahasa Jepang, gue diem aja. Gue diem aja jadi kayak Gitu sih. Pokoknya taunya ngomel. Dia ngomel ya. dia ngomel, dia bla 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 bla, dia marah, dia sampai taruh tangan di pinggang kan, itu udah gestur kayak marah kan. Tapi karena gue nggak paham maksudnya apa, ya gue tahu dia marah tapi gue diemin. Gitu doang. Enggak, gue bakal nggak sembilan. Gue diem aja, bahkan gue nutupin tangan kayak mau ketawa gitu karena emang gue nggak tahu artinya. Tapi emang kalau di sini ya, kalau misalnya bisa bahasa Jepang itu ada beda nggak pekerjaannya Simon? Kayak mungkin siapa tahu jadi kasir ataupun lebih baik kerjanya atau dibandingnya enggak? Menurutku sih nggak ada bedanya, cuma apa ya, lebih ke kualitas lingkungan kerjanya lebih bagus. Jadi kayak apa ya, daripada semisal punya lingkungan bagus, maksudnya kerjanya enak gitu loh, jadi betah gitu. Tapi ada ini juga kan, Mun. Misalnya kalau lu bisa ngomong bahasa Jepang nih, jadi peluang kerja lu itu kan lebih gede. Nah gitu Lu juga. bisa milih tempat kan. Bisa milih tempat juga. Soalnya di sini kerja Baito itu aduh easy banget. Iya. Bisa lihat aplikasi, apa-apa. Oh, Bisa. ada aplikasi ya? aplikasinya. Banyak ya berarti aplikasinya? Banyak. Aplikasi buat nyari Baito, tapi emang aplikasi bahasa Jepang sih. Iya gitu, bahasa Jepang juga. Iya, dan banyak banget pilihan ya. Hmm. Dan kalau gini, alasannya kenapa sih Baito? Kalau aku sih jujur ya, aku pengen nyari pengalaman dan nyari duit sih. Tapi emang karena tahu, menurut aku mungkin aku nggak worth karena aku pernah Baito tuh yang di ekspedisi. Aku di gudang ekspedisi, aku kerja dari jam 9 sampai jam 4 pagi begadang. Dan itu bete banget sumpah, karena emang ya gajinya lumayan lah, tapi emang bete sih karena harus begadang dan gitu-gitu. Kalau kalian sendiri gimana terhadap Baito nih? Tanggapan lu terhadap Baito gimana sih? Kenapa lu Baito? Alasannya? Karena ya tadi sama sih kayak kan bahasa Jepang kan. Otomatis kan juga pengen apa sih? Nambah pengalaman juga. Nggak cuma bisa bahasa Jepang tapi nggak diaplikasikan gitu loh. Iya. Nah, tetap juga di lingkungan kerja kan di orang bahasa Jepang. Jadi bisa langsung diaplikasikan gitu. Walaupun di kampus kan diaplikasikan juga, cuma beda lah, maksudnya nggak secara langsung gitu. Jadi aku di ini kan juga otomatis tahu caranya untuk menyikapi tamu. Kan aku di bagian misal di hall ya. Cara-caranya menyikapi tamu itu seperti apa gitu. Samping itu kan juga dapat duit juga sih. Gede. Gini, kamu kan pendidikan bahasa Jepang ya kalau nggak salah. Itu ada beda nggak ketika kamu Baito dengan apa yang diajarkan di kuliah? Beda banget. Beda. Kayaknya semangat banget jawabnya. Kayaknya kayak apa sih? Kan di penjagaan di sisi kan. Itu nama-nama ikan itu kan ada banyak. Itu di kampus seperti ini tuh nggak diajarin sama sekali. Jadi kamu harus belajar di situ. Buat apa ngajarin nama ikan di kampus? Nah, kayak kan jadi anak bobo sushi. Iya. Terus sama itu sih kayak apa ya? Kamu rasa kalau di minimarket di itu kan pasti orang Jepang tuh memuliakan tamu. Iya, memuliakan. Iya, make sama salatunya. Iya, gitu-gitu. Nah, itu kan belum pernah diajarin nih kan. Maksudnya secara langsung diaplikasikan. Nah, itu baru pengalaman. Iya, benar. Bener-bener apa ya? Di sini tuh sama pelanggan tuh kayak dirajakan gitu. Tapi secara struktur bahasa ataupun yang kamu pelajari nih, ada beda nggak? Secara praktikal dan juga teoritis di kampus kamu? Ada beda banget.
banget gak kerasanya atau ya berapa persen cuma bedanya? Ya beda banget sih menurutku. Maksudnya apa ya? Nggak cuma antar pelanggan ya, tapi antar lingkungan pun juga beda. Misal aku sama bosnya atau sama senior yang dari sana itu juga apa ya? Gaya bicaraan juga beda. Terus beda sama apalagi sama teman-teman itu. Biasanya itu teman-teman akrabku malah anak-anak SMA kan di sana banyak gitu. Imut-imut dong. Iya dong. Cewek-cewek juga banyak. Ya dong. Sama tapi kebanyakan ya itu malah kebanyakan anak SMA. Di sini tuh sama udah apa ya? Malah giat yang itu. Baito. Oh berarti dari SMA ada yang Baito juga? Banyak. Itu ada minimum nggak? Kayak minimum SMA umur atau gimana? Atau dari SMP pun boleh Baito? Bisa. Dari umur sih ya. Itu di atas di bawah 18 tahun. Itu cuma kalau kan dia punya aku ya, mungkin tempat kerja lain beda ya. Kalau punya aku itu yang anak SMA itu di bawah jam setengah 10 itu udah boleh pulang. Jadi maksimal tuh jam setengah 10. Sama aku juga sih setengah 10 sih maksimal sih. Jadi kan kamu masih muda. Kok bisa? Lu kok bisa maksimal setengah 10? iya, kan aku ngikutin jadwal kereta kan. Soalnya jadwal kereta maksimal kan jam 11. Oh, enak ya gara-gara kereta ya. Jam 10 harus pulang. Oh, I see. Kalau Dok gimana Dok? Kalau menurutmu sendiri kan kamu kerja di pabrik ya? Dan nggak lancar bahasa Jepang. Mengerti sedikit kali ya, cuman nggak lancar tuh gimana jadinya feel-nya? Apa ya? Karena kan kalau tempat Baito gue bang, itu emang Japanese proficiency itu nggak penting. Karena lu kan kerjanya nggak ngomong. Kerja cuman ya kerja tangan lu aja yang kerja. Iya. Bahkan kalau kita ngomong pun itu ditegur. Serius? Kalau sering ngomong ya. Makanya kalau ngomong sedikit gitu nggak apa-apa sih. Tapi kalau ngobrol sama temen gitu tuh ditegur. Bahkan ada yang dipulangin. Serius pernah ada yang dipulangin? Seriusan dipulangin depan mata gua. Kan iya kan dia orang Nepal ya. Itu emang banyak orang Nepal di situ. Jadi emang ya teman ketemu teman kan sering ngobrol ya. Iya. Ada depan gitu dia. Jadi sambil kerja sambil ngobrol. Itu langsung ada mandornya yang udah pulang aja Bu. Sudah pulang. Oh, gitu. Dan gini, kalau di Indonesia kan ada budaya gibah nih. Kalau bagi kayak aku ataupun Rido mungkin nggak terlalu kerasa ya Dok. Kita diomongin atau apa sesama orang Jepang. Kalau menurutmu Mun, ada nggak sih budaya gibah gitu di Baito? Ada sih. Gibahnya gimana? Kalau kita kan ngomong itu tuh dia dekatan sama ibu itu tuh gitu. Atau dia selingkuh tuh. Atau dia ambil duit tuh gimana? Kalau di sini budaya gibahnya gimana sih? Biasanya itu kayak apa ya? Ngomonginnya di belakang. Contohnya kan Ya namanya maksudnya apa ya? Enggak secara apa ya? secara terang-terangan. Iya emang gibah kan gitu. Iya, kadang terang-terangan. Contohnya waktu aku kan dulu sama Rido kan juga pernah di satu pabrik kan. Pernah juga satu line maksudnya yang ngisi satu baris gitu. Itu si Rido kalau salah waktu awal-awal kan enggak dan dia belum tahu cara kerjanya itu dia diomongin sama apa ya orang Jepang tapi udah tua gitu tapi dia kan nggak tahu bahasa Jepang kan. Terus aku bilang itu kamu udah dibilang gini kamu kok gini gitu. Dia bodo amat kan soalnya dia nggak tahu bahasa Jepang kan. Itu privilege-nya bang. Kalau lu nggak bisa bahasa Jepang, lu dirasain tuh nggak apa-apa. Malah aku yang kayak merasa bersalah gitu. Nah karena dia ngerti kan. Jadinya sakit hati. Sebenarnya momen tuh sering cerita sama gue sakit hati dia diomongin gitu. Padahal dia udah kayak kerja maksimal gitu kan, tetap diomongin gitu. Pernah waktu pertama kali maksudnya terjun kan aku juga bisa bahasa Jepang kan. Itu pernah apa ya buat kesalahan maksudnya kan dari mesin kan maksudnya mesin terus masukin apa gitu. Nah itu pernah kesalahan dan itu pernah dimarahin juga. Dimarahin di depan umum gitu. Itu pengalaman apa ya? Dimarahinnya gimana? Maksudnya dimarahin tuh profesional atau ngomongin personal malah? Iya langsung diteriakin. Itu waktu awal-awal kerja sih. Tapi gini, kalau budaya gibah ngomongin orang tuh kayak gimana? Kayak orang Indonesia gitu? Iya gitu. Kalau ada temennya ya, maksudnya ada kalau sendiri gimana gibah sendiri? Iya, ada orang kan, misalnya nenek depannya nenek dari ngomongin lagi. Nah, itu. Sering sih. Oh gitu. Tanpa memandang umur masih suka gibah juga? Walaupun muda pun juga ada sih sebenarnya. Gibahnya ngomongin orang atau ngomongin atasan manajer gitu atau kerjaan? Kalau atasan manajer nggak sampai sekarang nggak pernah nemuin ya. Tapi kalau orang ya biasanya junior apa ya orang yang baru masuk kerja tuh, nah itu baru dia ngomong.
Oh berarti sini masih menghargai banget budaya senpai kohai ya? Iya, Kayak masih budaya apa sih senpai kohai itu maksudnya? Senior junior. Senioritas ya, berarti sekalinya lu senior sampai mati tetap senior ya? Tetap senior. Walaupun sudah keluar dari perusahaan itu. Iya. Makanya apa ya? Kalau ngobrol sama senior biasanya itu bahasan juga beda misalnya. Oh bahasan juga beda. Dikromoin gitu ya. Kayak di bahasa Jawa aja kayak di keramaian. Oh gitu. Dan gini. Secara baito itu menurut kalian worth gak antara uang yang dihasilkan dan juga effort yang diberikan? Apalagi kalau misalnya kita begadang malam kayak aku nih ngomong kan, aku pernah di perusahaan ekspedisi ya, aku begadang gitu, lumayan dapat duit gitu, tapi aku harus berangkatnya habis sholat maghrib atau sholat isya, balik-balik itu udah terang begitu. Kalau menurut kalian worth gak antara uang dan juga effort yang diberikan? Gimana Mon? Lu yang udah pernah ngerasain yang menurutku sih apa ya, lebih tergantung ke pekerjaan apa yang diambil dulu. Misal yang apa ya, begadang atau apa kan. Nah, di samping itu kan aku juga mahasiswa kan. Otomatis kalau dulu ya aku ikut yang di pabrik itu juga sering keteteran masa jadwal kuliahnya gitu. Jadi sering terlambat atau sering di kelas pagi. Bahkan sering skip ya? Iya. Betul. Karena ya sering Jumatan juga. Jumatan aja. Jadi jam tidurnya kan pulang misal jam 7 jam 8 baru pulang kan. Nah, itu baru tidur kan. Otomatis kan juga jam tidurnya berubah. Oke. Makanya juga tergantung pekerjaannya juga. Makanya saya cari yang pekerjaan yang di yang jamnya normal manusiawi. Ya, manusiawi. Jam normal manusiawi, dan menurutmu itu worth sebanding, dan menurut kamu enak kerjanya? Kalau Rido nih kan kerjaanmu malam terus tuh, dan kamu juga oke, kan tadi kita bilang di awal bahwa sebenarnya kalau nggak bisa bahasa Jepang dengan lancar, privilege-nya agak berkurang ya, kita tidak bisa mencari pekerjaan dengan banyak pilihan. Habis itu juga ya kasar kata cuma buruh kasar kan? Iya, kasarnya gitu. Buruh kasar kan, bukan pekerjaan pakai otak. Enggak. Bahkan nggak kepake otak sama sekali. Enggak. Iya kan? Enggak kepake. Itu gimana tuh? Apa ya? Kalau gua kan di sini Bang kuliah apa ya? Exchange kan? Exchange. Dan gua ngambilnya e-course. E-course itu jadi kuliah gua tuh sebenarnya nggak susah-susah banget. Tugas nggak pernah ada setiap kelas, paling cuma assignment akhir. Dan kebetulan ke semester kemarin kelas gue itu nggak ada pagi, jadi mulai paling pagi itu ya jam 1 siang. Oke. Jadi dan gue dalam seminggu itu cuma 4 hari kayaknya kuliah. Jadi kan banyakan gabutnya tuh. Banyakan gabutnya ya, paham. Iya, banyakan gabutnya kan. Terus iya daripada gabut ya kerja aja gitu kan, terus kan menghasilkan duit. Duitnya lumayan. Dan nggak ganggu kuliahku juga. Karena kan sore siang sore gitu. Jadi kan memang pas pulang pagi dapat tidur 6 jam gitu, tetap masih bisa kuliah juga. Oh, tidur masih cukup berarti? Cukup, cuman nggak enaknya itu sleep cycle berubah. Jadi kita yang biasanya tidurnya malam jadi pagi kan. Iya. Nah jadi pas nggak baito tidur malam nggak bisa gitu. Jadi tetap kayak terpaksa itu pagi gitu, paling pagi mungkin jam 3:30. Oh, jadi udah secara tidak langsung berubah ya. Makanya gue kurus pas kemarin tuh, sering baito tuh kurus. Berarti lu balik ke Indonesia sehat dong, bahagia loh. Sehat bahagia. Nanti balik baito capek lagi badan. Capek lagi. Dan gini, di tempat baito itu semuanya bisa bahasa Jepang nggak? Yang menurut yang kalian lihat di tempat kerja kalian? Kalau tempat kerja gue sih ada yang nggak bisa juga. Tapi mostly ya, mungkin 90% tuh bisa bahasa Jepang. Seenggaknya dasar lah ya. Ya, untuk berkomunikasi. Komunikasi. Dan banyaknya dari negara mana emang? Apakah Jepang semua? Beda-beda ya, vary kan dari masing-masing tempat kerja. Kalau di tempat gua tuh banyakan Nepal sama Vietnam. Nepal sama Vietnam. Ya. Usianya? Nepal sama Vietnam tuh usia pelajar. Kalau yang jadi ada Nepal, Vietnam, Nihonjin. Nepal, Vietnam nih usia pelajar, Nihonjin tuh paling yang usianya tuh udah tua, lansia. Oh berarti emang lansia nyari duit ya. Emang sih banyak kan kok lansia, bingung ya gue di sini kok lansia kerjanya malam-malam ya. Kayak di Joyful. Kalau pernah nggak kayak Joyful tuh kayak malam-malam di atas jam 12 malah nenek-nenek loh. Itu. Ngerti juga. Iya, jadi emang banyak anak muda ya. Dari situ mungkin mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan kuliah ya. Iya, kalau mereka tak tanyain sih, kan ada juga yang bisa bahasa Inggris kan. Kita tanyain emang kayak mereka itu kerja untuk hidup. Gara-gara mereka nggak dapat beasiswa. Mereka nggak dapat beasiswa, jadi kan mereka harus nanggung biaya sekolah
biaya tempat tinggal, biaya hidup. Oke, dan begitu. Wow, iya sih. Jadi emang untuk hidup mereka. Dan kalau tempat Mumun kan sushi ya, dan berarti berhubungan dengan orang. Itu semuanya orang Jepang atau gimana? Atau 98% orang Jepang sih. Dan mayoritas tuh malah anak-anak SMA. Jadi kayak apa ya? Ya misal yang orang asing atau Ryugaku, itu cuma Ryugaku. bisa dihitung jari 3 orang atau 4 orang gitu dong. Mayoritasnya itu orang Jepang. Berarti bisa kali Dok kita minta nomor cantik. Bisa lah ya, minta Nggak nomor. berani. Cuma gue nggak berani ngomong bahasa Jepang sini. Ini aku kasih info nanti. Ah, Kalau di sini ya itu misal godain cewek Jepang itu termasuk kejahatan. Iya dah. Wow. Maksudnya kalau cuma ngobrol ataupun cari minta nomor HP atau gitu itu termasuk kejahatan. Bukannya Jadi jangan ditanggungin ya, jangan kentang. iya. Jadi kalau jangan misal ngobrol. ya di kereta atau di jalan misal tanya-tanya godain apa itu hati-hati itu bisa termasuk kejahatan juga di sini. Jadi kalau Maksudnya, Jadi kita jadi cowok tuh nunggu digodain. enggak maksudnya kalau umur Gimana? itu loh SMA loh. Oh, SMA. Kalau kuliahan udah bisa. Oh. Maksudnya bisa aja ngobrol langsung, maksudnya kan secara orang nggak kenal atau gimana. Oh, Jadi jangan ke anak-anak gitu. berarti kalau SMA tuh nggak boleh cuma sekedar ngobrol aja. Enggak maksudnya apa yang godain atau minta nomor HP lah atau apa. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu nggak ada nomor HP mereka? Nggak, cuma ngobrol di tempat kerja doang aja. Kerja. Kenapa? Ya ngobrol-ngobrol. Kamu benar-benar mencari duit ya di sini, tidak mencari pasangan hidup ya? Iya gitu. Tidak jajan. Tidak jajan nih, jajannya beda. Goblok. Jajan deh. Jajan kan? Jajannya beda. Oh, jadi gini. Dan kalau nggak salah kita kalau mahasiswa ya, kan mahasiswa di sini ada maksimum kerja ya untuk Baito. Benar nggak sih? Itu berapa jam sih, Mang? 28 ya. 28 Sama ya? 28 jam seminggu. Per minggu. Ah. Maksimum 28 per minggu. Hari biasa. Kalau libur tuh 40. Kalau libur. 40 jam. Libur tuh kayak summer ataupun Ya. awal tahun, akhir tahun gitu ya. Oh, berarti emang itu boleh 40. 40 jam. Dan 28 jam itu harus dibagi-bagi nggak dengan sama rata setiap minggu, atau aku nggak apa-apa ngabisin 2 hari berturut-turut nginep di perusahaan, jadi kan lebih dari 28 jam nih, sisanya aku nggak kerja, atau 28 jam itu harus dibagi 5 hari berturut-turut dengan sama rata? Enggak ada ketentuan yang harus ngebagi gitu. Cuman kan lu kayaknya masih 1 hari kerja 14 jam. Nggak mungkin lah kayaknya. Gila ya. Gila itu. Gila. Paling sehari itu orang kerja 8 jam, 9 jam gitu. Ya kalau di atas 8 jam tuh dihitung lembur gak sih, Mon? Tuh, kalau di atas 8 jam hitungnya lembur. Gitu ngembur ya. Oh, oke, berarti maksimum 28 jam per minggu. Dan itu ada tarif kan kita? Tarifnya itu tuh sama nggak atau beda-beda? Tarifnya apa? Gajinya? Tarif gaji. Beda-beda sih ya. Beda. Mungkin kalau menurutku sih yang kerja malam tuh lebih tinggi daripada yang kerja biasa gitu. Misal penyapu ya itu gajinya cuma 850 kalau yang hari biasa. Kalau weekend 900 ya. Nah kalau yang di itu bisa 1250 per jam. Itu ada jamnya kan yang menentukan harganya kan, gitu. Kalau nggak salah itu ada UMR-nya kan, ada peraturannya. Kalau di Kumamoto ini sendiri sekitar 850 yen per jam. Apa sih 750 ya? 8,5. Sekarang udah Kalau 8,5. minimumnya ya Oh. Minimumnya 8,5 itu sampai dari pagi sampai jam berapa sih? Jam 9 ya? Apa jam 10? jam berapa ya? Jam 10. Jam 10, Bang. Jam 10 ya? Soalnya ya gaji gue kalau di atas jam 10 sama yang sampai jam 10 itu beda. Berarti sampai jam 10 itu 850. Kalau ngambil patokannya si Rido berarti di atas 1000, 1200-an ya? Iya. Itu dari jam 10 sampai jam? Sampai jam berapa pagi ya? Jam 8 pagi. Sampai Berapa pagi. sih? Gak nentu itu. Tapi di atas ya, itulah, di atas itu sampai selesai kerja jam itu 8 pagi. 1150. 1250, wow. Dan emang gajinya UMR ya? Nggak ada yang kurang ya? Oh iya. Nah, saya kan ada 850, tapi pernah nggak kalian dapat 800 gitu atau apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kan Oh, aku pernah. Itu gara-gara di kantin itu sih, di kantin. Itu kan kerjanya cuma 3 jam kan. Itu cuma dapat 700 yen. Repes. 700 untuk 3 jam. 3 jam.
Gila ya. Ah, Enggak, sejam 700. Oh. Nanti kan kali 3 2100. 2100. Terus sebulan tuh kan aku kerja cuma 4 kali kan. Mm-mm. Berarti berapa kali 4? 8.400. Cuma segitu. 8.400. Oke, tapi 700 itu dengan kesepakatan di awal dijelasin ya? Atau tiba-tiba dipotong aja? Atau gimana? Kesepakatan awal sih. Cuma di situ dapat itu makan apa ya? Kalau udah selesai itu Terus masalahnya di mana kalau kesepakatan awal? ya nggak, maksudnya kan di bawah UMR kan tadi bilang. Oh, iya paham. Oh, iya. berarti Tapi kan gara-gara itu gue pikir apa UMR-nya tuh 700. Oh enggak. berarti 8,5 cuman diakali dengan 700 cash dan 150 seolah-olah itu Misalnya, ya. Mungkin. makanan. Oh, I see. 8,5. Tapi sekarang belum tahu sih, nggak ada yang itu ya. Oh, gitu ya. Wow, berarti 8,5 dan itu di atas tuh 1.000 ya. Dan itu gaji dibayar pakai cash atau transfer? Beda-beda. Beda-beda juga. Nah, gimana nih? Kalau cash transfer gimana nih? Coba cerita nih gimana? Itu pun kalau di tempat gue bang ya, kayak di pabrik itu kan ada banyak manajemen. Jadi kan kita mau masuk sana tuh lewat agen lah, nggak pada lewat manajemen kan. Oh, nggak bisa langsung? Bisa langsung juga ke pabriknya, jadi ada bisa kita ke pabriknya langsung atau bisa lewat manajemen, ada banyak tuh. Nah, setiap manajemen tuh punya kebijakannya masing-masing. Jadi ada yang pakai transfer, ada yang cash. Oke, kalau cash tuh per hari itu, per minggu atau per bulan? Nah, itu kan yang orang mikir kan biasanya kita dapatnya per jam, terus nanti kita di akhir hari dikasihnya gitu kan. Tapi sebenarnya sistemnya nggak gitu. Jadi sistemnya itu sama kayak kerja biasa gitu, dibagi gajinya per bulan. Per bulan. Dan kalau nggak salah dibayarnya bulannya bulan depan. Bener gak sih? Iya, Iya kan? Bulan ini kerja, bulan depan dapat gaji. Berarti let's say kita kerja bulan April. Berarti dikasih gaji Mei. bulan Mei akhir. 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 Jadi kayak aduh, keringat udah kering gitu kan. Kantong udah kering, angan-angan udah banyak pengen belanja, dapat bulan depan. Oke. Dan itu kalau transfer dan cash sama berarti ya? Sama. Cuma metode doang beda. Ada potongan biaya nggak sih? Potongan biaya. Bersih. Tergantung itu sih perusahaan juga. Punya aku yang di kantin itu ada potongannya juga buat pajak. Padahal gajinya segitu. Jadi gini, Kalau kamu yang di itu enggak. kamu sudah dapat cash 700. Kamu kerja 4 kali, let's say sekitar 8.400 yen per bulan. Itu potongannya berapa persen? 10%. Gila, Jadi 840. Jadi lu cuman dapat 7.000 ya? 7.000 Iyalah. sekian. 7.500-an kan? 7.000 di atas 7.500. Iya. Oh gitu. Dan kalau yang lain, kalau kamu sekarang gimana? Sekarang sih enggak sih. Jadi udah termasuk dari yang perusahaan yang apa ya, pajakin gitu lah. Jadi kita langsung Dapatnya terima bersih. 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 Gitu. Iya. Oh gitu. Kalau lu sama ya, Dok? Apa? Iya sama. Kan di Indonesia juga gitu kan sih bang. Jadi yang biasanya kerja kan yang bayarin pajaknya perusahaan. Tergantung perusahaannya juga. Tergantung kan. Tergantung, Sama di sini Kalau juga gitu. kalau di tempatku sih ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya gimana? ya, Iya. mengerti lah ya Ah, gitu. Gitu ya. Jadi emang. Ferry juga sama. Dan ada bedanya nggak sih lewat agen ataupun enggak? Kayak Mumun kan kamu nyari sendiri ya, Mun, karena emang kamu bisa bahasa Jepang lancar ya dan sebagainya. Ada beda nggak antara pakai agen dengan personal nyari gitu? Atau lebih gampang malah? Mumun yang bisa jawab. Soalnya dia Nyari sendiri. yang udah ngerasain pakai agen dan tidak pakai. Lu pakai agen nggak sih yang di? Enggak. Enggak kan? Yang di Sushi enggak kan? Enggak. Iya tuh rasain. Itu gimana? Itu gimana? Menurutku sih bedanya satu. Kalau yang agen tuh ada yang apa ya, bahasa itunya ada yang ngoperak-operakin. Misal kamu nggak masuk atau apa, itu kamu nggak langsung ke pabrik atau ke perusahaan, tapi langsung ke agennya. Jadi yang tanggung jawab lah istilahnya. Kalau yang ini kan tanggung jawab pribadi makanya. Itu doang sih yang bedanya. Oh gitu ya. Sama satu lagi, Mm-mm. apa sih, duitnya yang pegang tuh nggak langsung, Nggak ada perantara. ada perantara dari agen. Jadi terkadang apa ya, ada kasus-kasus Ya, agen yang Agen yang nakal. itu duitnya diambil berapa gitu gajinya. Oh, Itu Itu gitu. nggak enak yang pakai agen. Oke. Jadi kalau bisa pakai agen terus teliti. Hmm. Kalau gua catetin gitu bang, saya tiap hari gua. Iya benar, soalnya daripada kita ini kan, kita nggak puas gitu dengan hasil yang kita dapat. Juga kan kalau kita misalnya teliti kan, jadi emang ya hak kita segini gitu. Kenapa Oke. kita nggak dapat segini? Gitu. Biar dia juga enak. Berarti ada kemungkinan selisih lah ya antara kalau Ah, pakai agen dengan dan agen. banyak kasus itu Banyak bukan kasus itu. bukan cuman kemungkinan ya, emang kayak emang di kasusnya juga udah ada.
Oh, oke. Heeh. Dan gini, untuk syarat Baito sendiri sebenarnya apa aja sih? Kita kan mau daftar Baito nih, mau daftar kerja part time. Mm. Dan part time itu kan tidak tidak terikat pasti ya. Mm. Beda kan kalau di Indonesia kan banyak kerja prakontrak dan sebagainya. Kalau misalnya kita keluar kena penalti, di sini kalau nggak salah Baito kita nggak kena kan, tapi kita warning aja kalau aku bulan ini aja, bulan depan aku berhenti. Itu kita nggak ada penalti kan? Gak Nggak ada. ada. Nggak ada penalti kan? Karena emang sini tenaga kerja kurang. Tapi untuk syarat kerja sendiri ataupun term and condition di awal tuh apa sih buat Baito? Apa ya? Pertama kita harus punya stempel Baito. Jadi yang Inkan. Iya. Stempel tangan cap. cap di belakang residence card kita, di belakang KTP Oke. itu. Oh ya. Jadi itu syaratnya. Kita harus ngurusnya ke imigrasi. City Hall imigrasi. Enggak, ke imigrasi. Oke. Di situ kita apply pengen Baito. Ntar dicap di situnya. Jadi setiap kita mau daftar Baito di suatu tempat, pasti dimintain itu, ya kan Mon? Pasti dimintain resident card itu, dilihat ada nggak stempel Baitonya. Kalau itu syaratnya yang harus ada. Bisa ada lagi nggak kalau misalnya itu mungkin kan momen ada perbedaan antara agen dan juga personal ya langsung. Ada syaratnya nggak yang merasa harus dipenuhi selain ini? Tadi kan kita butuh cap, berarti legal dari pemerintah ya. Ada nggak Mun? Apa ya? Intinya ya mau kerja gitu aja, maksudnya niat gitu. Apa ya? Nggak ada yang ini, nggak masih harus ngasih fotokopi KTP, nggak perlu. foto, butuh foto nggak? Nggak perlu sama sekali. Bahkan nggak ngasih fast foto gitu, ngisi formulir nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada sih. Ngisi formulir kalau di Delhi kah? Ngisi formulir? Nggak Ada sih. ngisi, itu kita kayak dikasih apa ya? Aturan-aturan. Hmm. Aturannya, terus kita tinggal tanda tangan, kayak artinya gue udah baca aturannya. Oh, oke, berarti nggak ngisi form. Nggak Nggak ada. ngisi form. Jadi Cuma mereka cuma fotokopi kartu resident card aja. Cukup kalau kebetulan gue sih di foto waktu itu. di foto. Berarti Student card sama student ID. oke. Berarti nggak ada dan nggak ada nahan dokumen gitu ya? Oh, Nggak ada. Nggak ada lah yang nahan Cuma dokumennya. bedanya satu sih, kalau di sini lebih diutamain ke mencari suatu wawancaranya. Itu ada wawancaranya dulu ntar. Apa ya? Ngobrol biasa sih sebenarnya, nggak ditanya kamu kenapa milih pekerjaan itu, nggak cuma ngobrol kamu asal dari mana gini, ngobrol santai doang. Enggak yang Tiba-tiba udah kamu diterima. kelebihanmu apa? Nggak ada. Cuma ditanya ngobrol namamu siapa, terus Makanan kesukaan kamu apa? ya gini, maksudnya nggak apa ya, nggak menegangkan lah kalau wawancara itu. Oh, berarti tetap ada wawancara juga. Ada. Berarti prosesnya adalah pertama daftar sana, bawa kartu resident card yang ada stempel dari imigrasi, ngisi formulir pun nggak ada, cuman tanda tangan ataupun ngecap inkan di term and condition yang dikasih oleh perusahaan berarti kan? Kayak perusahaan itu berarti mereka ada punya kayak lembar-lembar surat gitu ya? Lembar apa tuh? Lembar persyaratan ya? Tinggal cap atau tanda tangan, selesai. Saya sama wawancara sih kalau yang punya. Kalau wawancara juga kan kita dulu yang di Delika kan ngobrol sama si agennya. Tapi kan wawancara kan cuman lalala ye kan? Iya. Nggak heboh banget kan? Dan bisa langsung kerja atau kerja bulan depan? tergantung juga sih kalau. Tergantung. Kalau lu, kalau kita waktu di Delika tuh Langsung. kerjanya Aku malah minggu apa ya? depan. Kan itu wawancara ada langsung kan. Hari sebelum langsung kerja. Hah? Jadi yang apa ya? Hari waktu sebelumnya. hari sebelumnya. Hari berikutnya. Hari berikutnya. Kok bisa? Kerja dulu baru Sebelumnya kan daftar ada aja. Axel. Hari sebelumnya langsung kerja. Oh gitu loh. Oh karena dia waktu itu pas masuknya emang pas pabriknya tuh lagi butuh Pabriknya, pegawai. Oh, oke, yang di sushi ya? Enggak, yang di Delika. Delika. Yang di sini sama juga sih minggunya. Tapi misal aku daftarnya kan Sabtu kan. Seninnya udah langsung kerja. Biasanya sih minggu depan. Kalau gua pas itu minggu depan. Dan itu katanya sih kita harus daftarin jadwal kita ya. Maksudnya kita harus komit dengan jadwal kita. Kita ngasih tahu ke perusahaannya. Atau enggak mesti? Kita itu sih kalau yang di sushi ini apa ya? Bebas gitu, maksudnya misal jadwal minggu depannya kamu mau ngambil yang mana. Cuma kamu harus komit sama kamu yang apa ya? Kamu daftarin gitu. Misal seminggu itu 3 kali ya. Sabtu cuma Kamis cuma Sabtu ya udah Kamis cuma satu itu. Misal kamu Kamisnya nggak bisa masuk, mau pindah itu juga bisa juga. Jadi nggak ada dari awal tuh kamu harus masuk Senin, Kamis, Jumat, Sabtu secara maksudnya Kamis, Jumat, Sabtu terus gitu dan
Terus itu cuti juga dari awal. bisa, cuma kalau hari itu ada kegiatan atau itu nggak bisa masuk, pindah ke hari besok kan juga bisa. Jadi biasanya kita schedulingnya itu per minggu, Per minggu. Oh, schedule malah per minggu ya? biasanya per minggu. Oh, karena kalau gua waktu itu per bulan. Nggak perlu per bulan. Satu bulan komit segitu. Kecuali ada kebutuhan mendesak atau pengen masuk ya baru ngomong. Kalau masuk sih lebih gampang ya. Kalau yang nggak bisa masuk kan karena izin itu agak lebih rumit. Kalau pengalaman gua sih gitu. Iya. Dan berarti momen itu bisa berubah-ubah jadwal lo dong, Mon? Bisa. Berubah tuh maksudnya dia yang ngerubah sendiri. Bisa ngubah sendiri, Mon? Bisa. Iya, dia ngerubah sendiri. Wow, enak ya. Bukan dirubah sama Bukan, ininya. Dan itu pun kalau misalnya kamu masuk atau nggak masuk, gini, kalau kamu nggak masuk ada beda nggak? Atau ada teguran nggak? Oh ada. Ada teguran sama ada sanksi juga sih kalau Betul. ini. Biasanya itu jam kerjanya dikurangin atau mungkin, tapi potongan gaji itu nggak ada. Ya. Cuma jam kerjanya dikurangi. Kekurangan. Tapi kalau ngomong nggak apa-apa. Ngomong nggak apa-apa. Nah, Hmm. jangan bolos Cuma, lah. iya, cuma jangan dadak sih. Misal hari ini kerja kan, kamu hari ini bilang Iya. nggak bisa kerja Iya. gitu. Jangan. Paling ngamen satu ya, paling telatnya lah. Jadi Gitu. kalau misalnya bolos ada sanksi bang. Kalau di pabrik itu lu nggak masuk itu bolos ya, tanpa keterangan, itu kayak nggak boleh kerja 2 minggu atau sebulan. 2 minggu nggak boleh kerja. Tapi nggak ada potongan gaji lah ya. Ya ada. Masih ya sanksi sosial, bukan sanksi apa ya dikurangin duitnya ataupun dihilangin, nggak ada ya. Cuman nggak dikasih kesempatan aja. Jadi soalnya. Gitu ya, berarti emang. Tapi seru sih, aku baru tahu kalau rupanya si Mumun juga bisa ngatur jadwal sendiri gitu. Itu suka-suka atau ngomong ke manajer atau ngomong ke teman kayak kita janjian nih gitu. Ngomong ke itu sih, apa ya, tenco kayak kepala itunya. Kepala bagiannya itu. Ya, perusahaan. Kepala restorannya dia, kebetulan di restoran kan, langsung sama yang punya. Oke sih. Dan terakhir ini kira-kira dari kalian sendiri ada nggak kesan pesan untuk mungkin ada yang mau nonton sampai jam segini, ada nggak kesan terkait Baito? Baito itu kesannya kita bisa ngerasain gimana working culture di Jepang. Soalnya itu beda banget sama yang di Indonesia. Tapi nggak tahu sih, di Indonesia gue nggak pernah kerja ya. Tapi katanya sama ada yang gue kan punya teman juga yang di Indonesia pernah kerja. Di sini tuh lebih strict. Lebih strict. Jadi kalau emang lu kerja ya lu nggak pegang HP, lu benar-benar fokus sama kerjaan lu. Bahkan ngomong aja tadi kan gue bilang sampai ditegur. Nah kayak gitu. Dapat ngerasain itu sih. Oke, cukup fun nggak bagi lu, Dok? Fun sih bang. Ya kalau dibawa fun aja sih. Sebenarnya kalau dijadiin beban juga bisa. Capek kan begadang. Iya sih. Kenapa enaknya jadiin beban, bawa fun aja. Dan kalau momen udah apa ya? Ada sisi positifnya bahwa kamu pendidikan bahasa Jepang dan kamu juga bisa mengimplementasikan itu dan kamu bekerja di sini dengan berbagai alasan tadi. Ada kesan dan pesan nggak kira-kira seperti apa? Apa ya? Iya, gitu sih sama Rida tadi kan. Maksudnya kerja di Jepang ternyata itu apa ya? Strict gitu loh. Nggak seenak yang dibayangin. Maksudnya apa ya? Wah ini kerja di Jepang ini pasti gajinya gede atau, tapi kan ternyata kerjaannya juga berat. Ya. Walaupun apa ya? Kerjaannya yang sederhana kayak yang cuma naruh doang atau apa. Tapi 15.000 Iya. pieces. Tapi ya gitu berat kerjanya sini sama semua kerja yang sama orang Jepang tuh berat itu. Ya apa ya? Kita dapat iya tadi. Ya jadi Budaya lu kerjanya dapat gaji gede, gede. tapi ya sebanding juga sama kerjaan lu gitu kan. Sama ya gitu. Jadi emang sebenarnya ya di Jepang itu berarti cukup disiplin walaupun duitnya cukup gede, tapi kita tidak bisa langsung menikmati juga ya. Iya. Karena pegel-pegel badannya. Ya itulah, saya semoga lah. Ya tadi kayaknya udah cukup kita bakal bercerita tentang Baito karena lebih baik ada banyak cerita yang terlalu sensitif untuk disebarkan melalui YouTube. Mungkin kita bakal bicara di belakang layar aja. So, thank you untuk Rido dan juga Mumun. Pengalamannya banyak banget ya dari sisi orang yang belum bisa lancar bahasa Jepang dan juga orang bisa bahasa Jepang, berbagai macam jenis pekerjaan Baito dan ya suka dukanya tadi. So, see you in next video dan kalau suka di like dan alhamdulillah kalau ada yang mau nonton sampai menit segini gitu kan. Ya kalau mau subscribe silahkan. Kalau mau komen ya komen aja. Dan bye bye. So see you.